Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, pada pesta kedua perayaan Natal di tahun 2025 ini, kita sangat bersyukur jika Allah masih mau berbicara kepada kita umat yang dikasihinya. Banyak cara Allah berbicara kepada kita. Umumnya kita memahami bahwa Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Hal tersebut adalah benar. Namun, kita tidak dapat membatasi Allah berbicara kepada kita hanya melalui satu cara. Segala hal dapat Tuhan pakai untuk berbicara, menyampaikan kehendak-Nya bagi kita. Atau jika kita memandang keadaan sekarang, perkembangan zaman, atau bahkan situasi-situasi yang tidak menentu, bencana alam, longsor, banjir bandang, banyak hal atau kehendak Allah yang dapat kita temukan melalui keadaan itu. Sebab dengan keadaan-keadaan yang kita hadapi, kita menjadi diajari betapa berharganya kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Betapa kita harus mensyukuri atas kehidupan ini. Melakukan segala hal seturut dengan kehendak Tuhan sebagai cara kita untuk bersyukur atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sejak perjanjian lama telah disaksikan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dialogis dan komunikatif. Ketika Adam dan Hawa melanggar ketetapan Tuhan, mereka tidak taat terhadap apa yang telah diaturkan kepada mereka. Namun Allah tetap mencari mereka dan berusaha untuk menanyakan keberadaan mereka. Allah sungguh sangat baik. Dia adalah Allah yang maha tahu. Namun Dia tetap bertanya dengan baik kepada Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghakimi atau menyatakan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Walaupun manusia itu berdosa, memberontak terhadap Allah, namun Allah datang menghampiri manusia yang dikasihinya. Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya itu. Hingga ketika manusia pertama keluar dari Taman Eden, segala usaha dilakukan Allah untuk berbicara kepada umat yang dikasihinya melalui hakim-hakim dan juga nabi-nabi yang ditetapkan oleh Allah, untuk menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah untuk dilakukan oleh umat yang dikasihinya. Tujuan dari semua itu adalah supaya umat Allah hidup sesuai dengan kehendak Allah, mendapatkan hidup dan kesejahteraan di dalam Allah. Namun kenyataannya umatnya tetap saja sering melanggar setiap perintah dan larangan yang disampaikan. Walaupun demikian, Allah tetap saja menunjukkan kasih-Nya dan berbicara kepada umatnya, berkomunikasi dan menghampiri umatnya, supaya berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh keselamatan dan tidak hidup berpaling darinya yang akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Pada pesta Natal kedua ini dinyatakan bahwa Allah adalah Allah berbicara secara langsung kepada umatnya melalui anaknya sendiri, yakni Yesus Kristus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus adalah anak Allah yang ditetapkan menjadi ahli waris, yakni yang berhak menerima segala yang ada. Jika umat Israel adalah umat Allah, kepunyaan Allah, maka orang Ibrani, keturunan Israel, adalah juga kepunyaan Allah yang diwariskan kepada Yesus Kristus. Penulis kitab Ibrani memperkenalkan keberadaan Yesus Kristus sebagai pemilik mereka, yang telah ada sejak dahulu kala, sejak penciptaan. Dia adalah Kristus yang kekal, yang menjadi jalan kepada keselamatan dan pendamaian kita kepada Allah Bapa. Jadi harapannya jangan pernah berpaling dari keberimanan kepada Yesus Kristus walaupun di situasi sulit sekalipun.
Tetaplah bertahan, karena Kristus yang kekal berfirman dan berbicara kepada kita, menolong dan menjadi hakim atas segala perkara. Bertahanlah dalam Yesus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu dikatakan Yesus. Yohanes 4 ayat 9. Maka pandanglah Kristus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, agar kita mengetahui rupa Allah. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sahabat yang diberkati Tuhan, perayaan Natal kita tahun ini kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Allah menjadi manusia menunjukkan bahwa Ia sangat peduli dan sangat mengasihi kita umat manusia. Ia berbela rasa dengan penderitaan kita dan pergumulan kita saat ini. Allah mengerti segala persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi masing-masing. Ia menghampiri kita dan bersedia berkomunikasi, berbicara, berdialog dengan kita, menyampaikan kasih-Nya kepada kita. Seberat apapun pergumulan kita saat ini dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu, lihatlah, pandanglah kepada Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah yang senantiasa menyinari, menerangi setiap langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus Kristus karena Engkaulah cahaya kemuliaan Allah yang senantiasa bersinar, menerangi kami Tuhan, dan selalu berbicara kepada kami, menuntun setiap langkah kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala hal yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup kami karena kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.